Halo Karten Squad, kembali lagi bersama saya Kawira di King of Sparko. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit terkait dengan olahraga di bulan puasa ya. Banyak teman-teman saya dan juga kolega saya yang menanyakan, apa sih olahraga yang paling baik di bulan puasa dan kapan? Nah, dua pertanyaan itu yang mendasari kenapa saya membuat video ini. Oke, Karten Squad, saya akan langsung saja ulas. Yang pertama, kapan berolahraga yang baik di saat bulan puasa? Oke. Baik, Karten Squad, kita ketahui bersama bahwasanya di bulan puasa ini tentu ada hal yang berbeda ya. Dalam hal ini adalah asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita. Di sini perbedaannya cukup signifikan dan mempengaruhi pola pikir ya, kemudian persepsi kita terhadap olahraga dan juga kemampuan kita dalam berolahraga. Nah, mensiasati hal tersebut saya akan sampaikan 3 hal ya untuk masalah waktu. Yang pertama, cari waktu yang memang Anda benar-benar siap untuk melaksanakan olahraga. Contoh, karena bulan puasa kalian khususnya nih yang beragama Islam ya, umat Muslim kan ada puasa. Jadi sahurnya itu sekitar jam 4-an ya atau subuh. Tentu saja pada saat subuh ini ada orang yang melaksanakan olahraga setelah itu ya. Kita lihat bersama mereka melakukan olahraga. Boleh dengan catatan lakukan olahraga yang berdurasi tidak terlalu panjang atau cukup dengan ya di bawah 30 menit kalau memang dia kardio, contohnya jalan ataupun lari. Intinya adalah olahraga jangan terlalu diporsir, jangan terlalu membutuhkan kalori yang banyak ataupun membutuhkan cairan yang cukup banyak, karena dikhawatirkan jika aktivitas setelah selesai itu Anda menggunakan fisik kembali, tentu akan mengalami dehidrasi yang panjang ya. Cukup lama dehidrasinya, hampir 12 jam. Jadi itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau memang Anda langsung duduk di kantor di bawah AC di ruangan tertutup, ya saya kira kemungkinan dehidrasi kecil ya. Itu jadi diperhatikan hal tersebut ya. Apa aktivitas Anda selesai melaksanakan puasa? Di sanalah Anda bisa melakukan mungkin olahraga setelah sahur, tapi minimal ada jeda sedikit ya, minimal setengah jam sampai dengan 1 jam. Baru Anda bisa melakukan aktivitas. Jangan selesai sahur Anda melakukan aktivitas. Pasti tentu akan ada sedikit rasa yang tidak enak di badan kita ya. Itu yang pertama di pagi hari. Kemudian waktu yang kedua direkomendasikan adalah sebelum buka puasa ataupun ya istilahnya ngabuburit yang mengisi waktu sebelum berbuka, Anda bisa isi dengan olahraga. Sebenarnya ini adalah waktu yang paling disarankan ya. Saya menyarankan waktu ini karena kenapa? Karena pada waktu ini adalah waktu yang memang sangat baik untuk pembakaran kalori. Karena kenapa? Kita sudah lama berpuasa, sudah cukup lama tidak ada asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita. Tentu kadar gula darah kita pada level yang paling rendah ya. Dengan posisi kadar gula yang paling rendah, tentu saja kalau kita tambah aktivitas fisik ya, tambah olahraga baik kardio ataupun penguatan, ini akan menambah pembakaran ya, melibatkan cadangan kalori kita yaitu lemak. Cadangan energi kita yaitu lemak kita gunakan untuk melakukan aktivitas olahraga tersebut. Jadi ada keuntungannya ya. Bisa olahraga penguatan, bisa juga olahraga kardio ya. Namun di sini ada sedikit yang bertanya, kalau kita olahraga menjelang berbuka kan kita nggak ada tenaga, nggak ada kuat. Ya itu sih tergantung persepsi Anda ya, atau mindset Anda. Kalau memang karena kita berpikir bahwasanya hari ini kita puasa ya, nggak ada masukan kalori sehingga kita merasa diri kita lemas. Tapi setelah Anda melakukan beberapa saat, sudah mulai keluar keringat, suhu tubuh kita udah mulai meningkat, denyut jantung mulai tinggi, nah perasaan itu sudah mulai berkurang. Jadi memang di awal-awal tentu perasaan itu akan muncul. Tapi coba secara bertahap dulu, pelan-pelan ya, pemanasan yang baik, stretching yang baik. Setelah itu secara bertahap naikkan frekuensi latihan Anda. Nah itu tentu saja akan mengurangi kekhawatiran kita akan kekurangan energi. Karena tubuh kita sangat cerdas. Ketika kita sudah berpikir besok saya akan puasa, maka tubuh kita akan mengatur pengeluaran energi. Jadi tubuh kita sudah cerdas mengefisiensikan penggunaan energi. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Jadi olahraga sebelum puasa, saran saya sebelum berbuka itu bagus sekali. Sebelum berbuka puasa olahraga
itu adalah yang paling baik. Cuman satu lagi, olahraganya jangan terlalu berat juga, tapi jangan terlalu jauh juga jedahnya. Mau berbukanya itu di jam 6, Anda mulainya jam 3, jam 4, sehingga ada waktu nanti waktu kosong menunggu berbuka, akhirnya karena olahraganya berat akhirnya batal sendiri, kan berbahaya juga. Jadi cari 1 jam sebelum berbuka lah, jadi pas sekali waktunya. Oke, sekitar jam 5-an atau setengah 5 itu udah pas, ditambah dengan cooling down terakhirnya. Itu bisa lakukan olahraga penguatan ya, penguatan otot ataupun dengan kardio. Nah, yang terakhir adalah olahraga setelah berbuka. Boleh ya, setelah berbuka mungkin. Nah, ini agak malam. Tentu saja agak malam ada kekurangannya ya. Tentu kita harus mencari tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup. Kemudian kita juga harus berpikir bahwasanya harus ada jeda sekitar 1 jaman lah untuk mulai aktivitas olahraga, karena memberikan waktu pencernaan kita benar-benar siap untuk diberikan aktivitas fisik. Jangan sempat baru makan, setelah itu langsung pergi. Ataupun boleh juga berbuka sebentar, ya habis berbuka dengan yang ringan-ringan dulu ya, contohnya pisang ataupun yang lainnya. Setelah itu beberapa saat kemudian melakukan aktivitas itu boleh. Nah, selesai olahraga baru makan yang besar. Nah, itu boleh juga. Jadi intinya adalah kalian sendiri yang mengetahui waktu mana yang pas, tapi saran-saran saya tadi bisa dijadikan rekomendasi untuk melakukan latihan. Terus olahraga apa saja yang bisa dilakukan? Nah, tadi kan waktu-waktunya, sekarang olahraga yang tadi saya bilang kardio itu bisa dengan berlari, berjalan, kemudian berenang. Tapi berenang kan nggak mungkin karena bulan puasa, nggak mungkin kalau renang pasti airnya bisa masuk. Bersepeda ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di ruangan Anda, dimanapun Anda, gunakan olahraga kardio yang berdurasi panjang. Kemudian lakukan dengan penguatan atau pengencangan otot ya, seperti ya ada di sini pull up, and pull up. Kalau kalian nggak bisa pull up ya bisa Australian pull up, menarik seperti ini, atau ini seperti chinning ini, kemudian push up, penguatan otot perut dan lain-lainnya ya. Atau kalau memang mau kaki, main squat gitu. Kemudian yang terakhir adalah bisa mengkombinasikan antara pengencangan otot dan kardio. Oke, saya akan berikan contoh sedikit olahraga yang bisa dilakukan di tempat ya. Hanya 1 rangkaian tapi bisa diulangi berapa set. Contohnya jumping jack 10 kali ya. Ready, set, go. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, oke, setelah itu lakukan squat, bisa gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kemudian lakukan push up. Ini push up ya, bagi cewek bisa ditekuk lututnya atau pemula, bagi cowok bisa full. Oke, lakukan 5 kali. 1 2 3 4 5. Kemudian perut lakukan dengan gerakan leg pull in. 1 2 3 4 5. Oke, cukup 5 kali berdiri. Nah, itu lakukan, itu diulangi lagi dari jumping jack, kemudian squat, kemudian push up, kemudian perut. Nah, itu diulangi sebanyak 3 sampai dengan 5 set. Itu sudah cukup. Dengan repetisi disesuaikan dengan kemampuan Anda. Tadi repetisi saya seperti itu, tapi bagi yang sudah memiliki kemampuan fisik yang baik, bisa ditambah repetisinya. Di setnya juga bisa disesuaikan ya. Jadi set itu hanya contoh saja. Jadi itu adalah contoh gerakan yang bisa dilakukan langsung saja. Tanpa jeda istirahat, langsung melakukan aktivitas tersebut. Jadi setengah jam aja sudah mampu membakar kalori dan juga mengisi waktu sebelum berbuka. Jadi sangat baik untuk olahraga di bulan puasa ini. Saya kira demikian video singkat saya, semoga bermanfaat, dan ini berlaku kepada mereka yang memang menjalani ibadah puasa. Bagi yang tidak, disesuaikan seperti biasa saja. Semoga bermanfaat. Selamat menempuh atau menjalani ibadah puasa. Semoga lancar dan sukses selalu. Carlton Tactical, always forceful.